saya sampaikan. Yang pertama adalah menindaklanjuti hasil rapat. Jadi semalam kami mengundang beberapa dosen teknik informatika. Alhamdulillah yang hadir kurang lebih ada 12 dosen. Ya, ini yang pertama. Semalam saya sampaikan juga ke para dosen pembimbing dan penguji, karena di masa pandemi COVID ini mohon agak diperlonggar sedikit ya. Maksudnya apa? Bukan diperlonggar itu istilahnya nggak ada ujian, tidak, tetap ada ujian, cuma prosedurnya tidak seketat seperti pada saat ujian yang menggunakan yang offline ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa untuk tahun ini sedikit ada perubahan daripada tahun lalu. Bukan masalah ujian online, tetapi nanti skripsi diganti namanya menjadi tugas akhir ya. Ini karena kesepakatan daripada rapat dengan rektorat semuanya, senat memutuskan bahwa skripsi diganti namanya menjadi tugas akhir. Yang ketiga, untuk tahun ini tidak diadakan yudisium, dilaksanakan secara online. Dan lagi wisudanya, infonya juga akan dilaksanakan secara online. Karena di masa pandemi. Terus bagaimana Pak mungkin biaya yudisium? Yudisium tidak ada biaya karena lewat online. Kemungkinan wisudanya itu per fakultas dan tidak bareng-bareng sama fakultas lain. Terus kemungkinan juga tidak ada biaya wisuda. Ya. Boleh pahami ya tiga tadi ya. Yang pertama, sedikit ada kelonggaran dari ujian skripsi namanya. Yang kedua, tidak ada yudisium. Ada tapi secara online. Wisuda juga secara online. Yang keempat, saudara nanti tidak perlu membuat jurnal, diganti dengan artikel. Kalau jurnal kan harus publikasi, tetapi artikel hanya untuk di lingkungan UMAH sendiri. Jadi kalian bikin artikel, ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke ya. Sebentar lagi saya akan mempresentasikan susunan daripada tugas akhir. Karena apa? Saya tidak ingin nanti pada saat ujian, karena ada proses dua ya yang perlu kalian sampaikan nanti ya. Pertama adalah setelah kalian ujian skripsi atau ujian tugas akhir, dosen akan memberi mengecek apakah materi yang dibahas di tugas akhir kalian itu apa ada revisi atau tidak. Kalau ada revisi, maka dilaksanakan revisi permintaan dari dosen. Mungkin tata tulisnya dan lain-lain. Setelah nanti dosen pembimbing penguji itu mengirimkan surat ke kalian bahwa saudara sudah bebas dari revisi, masih ada proses lagi. Kalian harus mengirim berkas tugas akhir ke emailnya tif@umaha.ac.id. Nanti tugas saya adalah untuk mengecek format besar tulisannya ya. Tapi saya tidak mengecek dalamnya, hanya besarnya covernya seperti apa ya, karena supaya seragam.
pengalaman di tahun-tahun lalu, ada mahasiswa tetapi nggak dijilid hardcover, dijilid pakai lakban. Lah, saya tanya, kok bisa seperti ini? Ya, nggak saya terima. Ada juga, maka dari itu nanti kalau kalian sudah saya validasi tentang masalah covernya, tulisan cover, daftar isi dan lain sudah komplit sesuai dengan standar yang dipakai di TIF, kalian akan dapat surat dari saya, yaitu surat persetujuan penjilitan tugas akhir. Kalau sudah dapat surat dari saya seperti itu, kalian bisa mencetak buku, terus dijilid warna biru doker sesuai dengan yang ada selama ini, terus dikumpulkan di kampus, nanti tinggal tanda tangan dosen pembimbing, penguji, terus kaprodi, distempel, baru kalian mendapatkan nilai. Nilai prosedurnya ya. Ya, Pak. Ya. Nah, supaya tidak banyak revisi, kami ingin memang agak yang paling susah adalah angkatan-angkatan pertama. Memang angkatan pertama itu memang kita belum banyak seragam, dalam arti banyak revisi, tapi kemarin sudah ujian tahun kedua sudah mulai banyak, tidak ada revisi, hampir sedikit, tapi itu wajar. Makanya kalau nanti kalian bikin bukunya itu tidak sesuai prosedur, pasti akan saya tanyakan, mana surat dari saya? Jangan pakai alasan hilang Pak, nggak bisa ya, supaya sama ya. Itu tujuan validasi tentang pendidikan ya, ini supaya sama ya. Pak, bisa dipahami semua ini? Bisa, Pak. Oke, kalau gitu Bisa, Pak, bisa. saya mencoba mulai dengan presentasi yang pertama ya. Nah, sebentar ya, saya nyarinya ini. Iya, Pak. Bentar. Oke, sebentar ya, saya carinya dulu. Ya, oke ya. Ini contoh daripada nanti kalian menggunakan ini ya, tugas akhir. Jadi nanti ini akan saya kirim dalam bentuk Word ya. Tidak akan saya ganti dalam bentuk PDF tetap Word ya. Jadi kalian tinggal mengganti judulnya ya. Judulnya ya, judul tugas akhir kalian. Terus ini cover depan ya, yang warna biru doker.
ya. Nanti di penjelitan tahu, terus ini adalah nama mahasiswa, NIM, program studi, dan lain-lain. Ya, nanti saya kasih. Tinggal ganti aja ya. Tapi jangan lupa loh ya. Jangan-jangan tulisan contoh cover kalian cetak nanti. Nah, ya, Ya Pak, tidak. nggak boleh ya. Ini adalah cover depan. Terus berikut apa? Cover sampul dalam. Nah, ya, cover sampul dalam sama ya, tapi nanti harus di watermark ya, nanti di watermark. Nanti tukang bagian sudah paham ya, bagian untuk penjilitan paham. Perlu yang saya sampaikan ya, dalam penulisan judul sebaiknya kalian menggunakan segitiga yang terbalik. Apa artinya? Seperti ini, atasnya lebar, ke bawahnya agak menyempit. Ya, ini format penulisan daripada judul tugas akhir. Ya, ini adalah contoh cover dalam. Perlu juga yang saya ingatkan, untuk cover luar dan cover dalam tidak boleh dikasih nomor halaman. Nanti walaupun kalian sudah dijilid, ya perlu diingat, biarpun dijilid, tapi di bawahnya kalau kasih kalian nomor halaman 1, akan tak saya suruh bongkar nanti, nggak saya terima. Ya, di mana-mana nggak ada cover itu ada halamannya, ya. Ya Pak. Bisa pahami ya? Jangan sampai ada halaman. Terus apa berikutnya adalah lembar pengesahan. Ya. Kalian tinggal ganti aja nanti. Ganti judulnya, nama mahasiswa, NIM, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana komputer. Kalau nggak dikasih begini, masih ada saja mahasiswa yang keliru. Untuk memperoleh gelar sarjana teknik, kalian itu dari mana? Bilang sarjana teknik. Itu Pak, niru rekan di industri ya. Untuk kuliahmu di industri apa di informatika? Ya, ini jangan sampai salah. Makanya saya kasih contoh. Ini tinggal mengganti. Nah, ya. Terus di sini ditulis mengetahui dosen pembimbing. Sekali lagi, nanti makanya perlunya saya cek surat persetujuan penjilitan dari Kaprodi. Karena apa? Ada juga mahasiswa beri gelar salah. Kalau kalian menulis gelarnya, nama dosennya tidak sesuai, nggak mungkin mau dosen pembimbing maupun penguji tanda tangan. Ya, makanya nanti akan saya cek. Jangan sampai nama itu salah. Ya, terus ini nama saya. Ya, nih. Ya. Terus lupa saya menyampaikan, untuk pengetikan, saya harap harus ada standar ya. Margin atas itu 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm. Kadang-kadang masih ada yang salah. Ya. Terus ini spasinya untuk judul adalah 1 spasi. Tetapi untuk pengetikan adalah 1,5 spasi ya. Nih. Jangan sampai ada yang keliru ya. Saya kasih contoh sekarang ya. Ini saya blok. Ya. Terus di sini saya tulis format paragraf. Ini diusahakan 0, 0, ini single atau 1,5 ya. Nah, kan? Tapi untuk gradasi single. Nah, ya. Saya pahami ya. Oke. Ini lembar pengesahan. Terus berikutnya apa? Lembar persetujuan. Lembar persetujuan
Ya, tetap. Terus oleh nama mahasiswa, kalian tinggal ganti ini. Jangan sampai lupa nggak ganti ini ya. Ya, nama telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal berapa kalian ujian. Ujian tugas akhirnya tanggal berapa. Dan dinyatakan telah memenuhi syarat. Ya, syarat. Terus mengetahui tim penguji buat seperti ini, nama penguji nanti kami harapkan ini gantilah nama penguji dengan nama penguji ya. Jangan ditambahin nama penguji 1, 2, 3 enggak perlu. Gantilah nama penguji ini dengan nama dosen penguji ya. Ya. Terus nanti ini ya. Ini adalah dan lupa pengesahan dan persetujuan dan lain-lain tidak perlu dikasih halaman. Ya. Tetapi apa? Dianggap suatu halaman. Ya. Nah, nanti saya kasih contoh. Apa berikutnya? Ya. Lembar pernyataan. Ini lembar pernyataan. Lembar pernyataan yang pertanyaan Bapak ini nama mahasiswa, NIM, tempat tanggal lahir, menyatakan bahwa ini Mas taruh banyak ya, bahwa tugas akhir ya, bahwa tugas akhir dengan judul ya, dengan judul kalian ya benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Ya, terus ditulis tanggal berapa ya, tanggal pada saat kalian bikin buku ya, ini aja ya. Terus apa berikutnya? Nah, ini tutup. Berikutnya adalah lembar kata pengantar. Nah, kata pengantar, lah ini segala puji dan lain ya. Terus ucapan terima kasih itu kadang-kadang mahasiswa betul menghargai dosen. Ditulis Bapak, nggak perlu. Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta misalnya, nggak perlu. Langsung aja disebutkan gelar maupun nama. Ya. Nah, ini kalau bisa dilanjut sendiri ya. Kalau saya kasih contoh seperti ini dan seterusnya, ya jangan ditulis dan seterusnya ya. Ini keterlaluan ini ya kalau niru seperti ini. Ya. Terus kata pengantar itu dimulai dengan adanya nomor halaman. Kenapa kok halaman 5? Cover depan dianggap halaman I kecil 1, cover dalam dianggap halaman I kecil 2, ya. Lembar sesuai dengan urutan tadi ya. Jadi yang mulai ada halaman itu adalah kata pengantar. Kenapa halaman 5? Ini kok masih ada coret-coret ini ya. Ya, halaman I5. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Cover sampul depan itu tidak boleh dikasih halaman, tetapi dianggap halaman I kecil 1. Nanti daftar isi ada. Cover sampul dalam itu dianggap halaman I kecil 2. Lembar pengesahan dianggap halaman I kecil 3. Lembar persetujuan dianggap halaman I kecil 4. Mulai cover sampul dalam aja ya. Cover sampul dalam dianggap halaman I kecil 1. Ini dianggap halaman I kecil 2. Ini dianggap halaman I kecil 3. Ini dianggap halaman I kecil 4. Kata pengantar dianggap halaman I kecil 5. Ya. Terus abstrak ini dianggap halaman I kecil 6.
Nah, ya, amat kecil A. Nah, ya, ini contoh abstrak. Terus berikutnya apa? Daftar isi. Nah, daftar isi kan di sini. Ini nanti saya kasihkan, kalian tinggal ganti aja. Saya bikinnya pakai table. Sampul dalam, anggap halaman kecil 1. Lembar pengesahan I kecil 2. Lembar penjualan I kecil 3. Lembar pernyataan I kecil 4. Kata pengantar I kecil 5. Dan seterusnya. Ya, dilanjutkan. Seperti ini. Ya, ini adalah daftar isi. Berikutnya apa? Daftar gambar. Daftar gambar. Ya, sama. Perlu saya jelaskan lagi supaya tidak banyak revisi tulisan kalian. Nomor gambar ini banyak yang salah penulisan mahasiswa. Kalau di halaman 2, misalnya ada gambar nomor 1, kasih nama gambar 2.1. Ada gambar lagi 2.2. Jangan diteruskan halaman gambar 1 sampai 100 itu salah, ya. Jangan mengikuti paragraf poinnya, ya. Pokoknya urutkan. Kalau di bab 2 itu ada gambar nomor 1, ya gambar 21. Ada gambar nomor 2, gambar 22, 23. Nanti di bab 3 ada gambar pertama, berarti gambar 31. Untuk nama gambar ada di bawah gambar, ya. Kalau tabel tulisannya ada di atas tabel. Tabel sama dengan gambar. Kalau misalnya di gambar di bab 2 ada tabel nomor 1. Berarti tabel 2.1, 2.2, 23 dan seterusnya. Ya, ini jangan sampai salah nih. Terus ini daftar tabel. Ya. Daftar tabel ya, sama tadi tabel 21. Nah, ini kalau saya kasih begini ya jangan ditulis seperti ini. Persis ya. Kalau seperti ini jangan seperti ini. Nanti kalian tulis tabel 21 halaman berapa? Ya dikasih dong nama tabelnya apa. Ya. Tabel 21 ini nama tabelnya. Saya takutnya kalau tak kasih contoh seperti ini ditiru persis. Tabel 21 tapi nggak ada nama tabelnya. Nah, ini membuat revisi nanti ya. Saya berusahakan kalian tuh tidak banyak revisi ya. Karena ini ujian online. Ya. Ujian online tidak sama dengan offline. Offline ketemu dosen bisa, tapi sekarang susah, nggak bisa ketemu ya. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah daftar tabel, baru pendahuluan. Ya. Jangan lupa marginnya ya. 4, 3, 4, 3 dan spasi. Spasinya adalah 1,5. Perlu saya sampaikan bahwa di awal bab halamannya ada di bawah. Berikutnya di kanan atas. Nanti bab 2 begitu. Bab 2 urutannya di bawah, berikutnya kanan atas. Ya, ini kalau bisa sampai dengan bab 5. Ya, ini data kasih contoh semua. Ya, terus nanti tidak perlu menggunakan jurnal, tetapi cukup membuat artikel. Ya, sudah paham kira-kira? Nanti saya kirim ya. Kita buka acara diskusi. Bentar. Topik, metu pik. Pik, nang komen pik. Ayo silakan, ayo. Pik. Ya. Pik, nang metu pik. Topik. Gimana Jar? Ya. Terus gini, saya minta nanti
kalau kalian ujian online, harap menggunakan laptop, ya. Bagaimana caranya harus menggunakan laptop. Masa bisa kalau kalian presentasi menggunakan HP, ya. Apalagi ujiannya di warkop, wah ini repot, nggak bisa masuk nanti ya. Ya, Pak, kalau kendala jaringan gimana, Pak? kendala jaringan. Iya. Tak rasa kalau di daerah Sidoarjo, Surabaya ini kan jaringannya kan nggak terlalu susah kan ya? Kalau di daerah terpencil, Pak, kan rumahnya saya tahu biasanya ada yang di daerah agak susah sinyal gitu. Nah, itu gimana? Ya, saya kemarin itu sudah mengusulkan ke rapat sama dosen. Ini masalah sinyal juga mahasiswa. Tapi bagaimana kalau ujiannya di kampus, Pak, tetap tidak dikehendaki. Karena Pak Rektor tidak mengendaki ada mahasiswa di kampus. Itu masalahnya. Justru yang kemarin saya bahas, nggak ada yang tanya, karena apa? Seandainya ujian, terus listriknya padam. Ya. Iya, Pak. Nah, nanti ada perhitungan tersendiri, bukan kebijakan ya, tetapi akan kita tunda kapan. Ya. Ujian yang pada saat masa bersangkutan. Ya, biarpun termasuk sinyalnya Iya, juga Pak, karena nanti akan saya tetap hadir sebagai ya, host. kemarin kan saya Topik. Gimana, Pik? kemarin kan saya teman sama Pak Bayu. Menang di menang. Kemarin kan saya sudah itu Pak coba sama Pak Bayu itu zoom-zooman. Itu pun di wilayah daerah Sidoarjo Barat yang di saya itu jaringannya kurang sinyalnya ibarat kurang gitu. Kemarin saya coba sama Pak Bayu, Pak Bayu bilang ya coba kamu ke rumah teman kamu. Sudah dicontohin sama Taufik Pak ini Pak, sinyalnya susah ini Pak. Ya, terus aku yang Pak Bayu, cuma ngawur. Enggak, tadi sempat hilang, suaranya hilang. Iya, suaramu hilang, Bek. Ya, terus? Ya gitu, Pak. Ketika Zoom aja nggak kuat, itu pun pakai suara saja tidak kuat juga. Karena wilayah saya ini di Sidoarjo Barat. Nah, itu pun coba saya itu jaringannya emang jelek, Pak. Bek, ayo Bek, ngomong Bek. Ya, gimana Pik ya? Emang nggak bisa ujian offline, semua harus offline ya. Makanya ini yang perlu kami sampaikan kemarin pada saat. Iya Pak, saya tetap akan mencari ke. Iya, ya. Ya. Terus perlu saya sampaikan, nanti saya tampilkan. Sudah ada beberapa mahasiswa yang daftar, ya. Terus kemarin tadi saya sudah memberi kebijakan, ya dengar semua ya, kebijakan bahwa kalian kalau belum menyelesaikan proposal, saya masih sebagai prodi masih mengizinkan untuk ikut ujian skripsi. Oh iya Pak, itu yang tugas akhir. Kemarin Pak. Akan tetapi ya harus diselesaikan sebelum yudisium. Jadi siapa? Yudisium itu adalah pengumuman kelulusan mahasiswa di tingkat akhir, tidak boleh ada nilai D dan E. Ya. Makanya nanti akan saya data yang maju ujian tugas akhir nilainya sampai di mana, ya. Saya nggak melarang kalau misalnya banyak D dan E, tetap ujian tugas akhir
Tetapi yudisium yang nggak bisa. Ya, ujian semester pendek tidak termasuk PKL. Siapa yang belum PKL kira-kira? Ya, diselesaikan. Pokoknya saya minta kalau mau lulus tahun ini sebaiknya semua diselesaikan. Ya, saya sudah kasih kelonggaran, misalnya ujian tahun lalu kalau nggak betul-betul lulus proposal ini ada nilainya, nggak bisa ujian skripsi pada saat itu. Tetapi ini kemarin tak sampaikan ke rekan-rekan semua, saya tetap memberi kebijakan bahwa tetap bisa mengikuti, tapi dengan syarat ya harus menyelesaikan. Ya, ini tolong diperhatikan sungguh-sungguh ya, karena apalagi pakai online ya, pakai online ini ya dosen udah tak kasih tahu ya, beri kelonggaran. Ya. Kami tidak menghambat, asalkan sesuai dengan prosedur. Ya, ini. Ya, diusahakan Big ya, nanti ada jaringannya, terus nilai-nilai coba nanti saya ceknya. Terus kemarin yang daftar itu ada 12 kalau nggak salah mahasiswa, tetapi ada 2 mahasiswa, waktu itu memang saya bikin Google Form, belum lengkap, yaitu atas nama M. Abdurrahman dan Febi Eka Pradianto. Itu belum menyebutkan dosen pembimbing maupun email. Ya, terus ujian online ini saya minta, saya tidak mau mendadak seperti dulu, offline. Ujiannya besok malam itu harus mengumpulkan buku. Karena ini kemarin dosen-dosen minta kalau bisa, karena semuanya offline, file yang dari kalian akan kami kirim ke dosen. Paling tidak nanti misalnya tanggal 11 dan 12 Juli ujian, 8 Juli sudah saya tutup. Jam 12 malam saya tidak akan menerima lagi. Ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Coba yang lain kira-kira. Kalau sudah paham. Pak mau tanya, Pak. Ya, gimana? Ya, silakan. Iya, gini kan katanya tadi disuruh buat artikel. Betul. Terus itu artikelnya itu yang dimaksud gimana sama tata caranya itu gimana ya, Pak? Nah, nanti kan dosen pembimbing akan mengarahkan. Jadi artikel itu adalah ringkasan daripada tugas akhir. Artikel nanti maksimal adalah 10 halaman, paling enggak 5 halaman enggak apa-apa, ya. Jadi ringkasan daripada tugas akhir itu adalah artikel. Kalau jurnal itu harus dipublikasikan, kalau artikel tidak, dipakai untuk kalangan sendiri. Ya, jelas, Kardina? Oke, jelas, Pak. Makasih. Nah, ya, jelas. Pak, saya mau tanya, Pak. Hah? Mau tanya. Kalau untuk apa demo aplikasinya itu gimana, Pak? Untuk demo aplikasi kemarin juga dibahas. Nanti akan kalian divideokan ya. Di video dikirim ke emailnya TIF ya. Nanti akan kami kirim distribusikan ke masing-masing dosen. Makanya saya minta yang belum ngirim. Berarti itu Pak ya, format MP4 gitu. Iya, betul. Nah, ya. GP Bro. Ya. Ya. Nanti untuk bimbingan antara mahasiswa dengan dosen ya, dengan penguji, silakan pakai media apapun, silakan. Pakai Zoom boleh, pakai email boleh, teknisnya bagaimana. Makanya saya minta masing-masing mahasiswa harus mengirim email. Ya. Ya. Ada yang lain kira-kira? Oh iya Pak, apa itu namanya? Apa itu emailnya itu harus yang gimana Pak? Maksudnya email Zoom atau email biasa? Bukan email biasa, tapi saya enggak mau kalau email yang
pakai nama-nama bukan namanya sebenarnya ya. Nanti Bukan nama. jadi kalau kalian harus membuat email yang email kalian kan ada mahasiswa yang bikin email yang bukan namanya atau apa ya. Karena apa? Nanti saya memudahkan untuk mengirim ke masing-masing dosen pembimbing dan penguji. Ya. Jadi nanti kalau sudah ujian terus itu sudah saya lepas. Itu urusannya dosen penguji dan pembimbing. Kalian bimbingan lewat online, media apapun silakan. Ya. Ya, jadi saya harapan begitu. Jadi saya harapan tidak akan ketemu antara dosen dengan mahasiswa. Ya, karena aturan seperti itu. Ya. Inilah karena COVID. Ya. Oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Daftar terakhir skripsi yang isi di Google Form itu kira-kira tanggal berapa, Pak? Kalau itu tetap saya buka sampai tanggal 8 Juli. Tapi 8 Juli. Termasuk berkas-berkas tanggal 8 Juli jam 12 malam. Kalau nggak ada yang daftar ya sudah, nanti belum mau berikutnya tanggal berapa ada juga belum kami rapatkan dengan dosen yang lain. Iya. Ya. Sudah, Pak, terima kasih, Pak. Terus itu administrasi belum saya cek ya. Termasuk melampirkan administrasi nanti. Oh, saya sudah Ada lunas, Pak. gelombang 2 ya, Pak ya? Nah, ini Abdurrahman ini kalian belum memasukkan email sama pembimbing ya? Iya, Pak, belum, Pak. Ini kayaknya saya mundur, Pak. Ini database saya masih belum nyambung, Pak. Pak. Bantuan nah. Iya. Makanya mundur lah John. Gini ya, kalau bisa diharapkan itu ya tetap maju saja. Ya. Apa yang terjadi tetap maju saja. Tekad men, tiru topik. Belum jalan, Pak, aplikasinya, Pak. Ya nanti kan ada revisi nanti. Ya. Kaspol. Yang penting maju dulu. Dua ya, Pak ya ini? Iya. Maju dulu, Pak ya. Ada gelombang ya, Pak? Nggak apa itu gelombang-gelombangan. Kalau sekarang siap, maju saja. Dari materi buku sudah bisa oke, keuangan sudah oke, ya maju saja. Jadi ujian tuh nggak mungkin bisa 1 hari selesai. Nanti ada revisi apa yang diminta dari dosen ke ya. Karena Pak mau tanya. Tanggal 8 tuh berkas yang dikumpulkan apa aja, Pak? Jadi filenya, terus video demo sama apa lagi, Pak? Lu kan semua bab yang akan saya kirimkan itu nanti. Sama video demonya juga, Pak? Iya, video demo. Ya. Kami harapkan itu nanti saya bahkan pengumuman ya. Ya, Pak. Kami harapkan semua kalau bisa apapun maju ya. Karena masa pandemi ini kami harapkan ya tidak seketat yang ujian offline ya. Masih ada kelonggaran, akan tetapi saya harus ada prosedurnya ya. Nggak bisa kalau ujian tugas akhir selesai. Tapi nilai mahasiswa banyak yang dapat D dan E sampai 13 SKS nggak bisa. Itu saya nggak ada dasarnya ya. Harapan kalau ujian tugas akhir mungkin tidak seketat yang ujian offline, itu pesan saya. Makanya kami harapkan bagaimana kita harus ya. Paham kira-kira ya? Paham, Pak. Pak, saya mau Paham. Ya gimana? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kemarin kan sudah revisi laporan PKL. Terus tinggal ngumpulinnya di jenengan ya? Atau ya, di Mas Pras? Nanti kumpulkan di saya bisa. Ya. PKL, laporan PKL, Pak. Ya. Yang sudah ngumpulkan nanti akan sudah saya masukkan nilai ya. Ya. Tolong bagi PKL nggak bisa kalau lulus tanpa PKL ya.
Iya, tinggal Belum kok, Pak. Tinggal tanda tangan saja kok Pak, saya Pak. Belum, makanya yang kemarin gitu. pokoknya harus sesuai. Ada kemarin yang tiba-tiba ngumpulkan ke saya tapi warnanya biru. Loh, kalian tuh gimana kok pegang warna biru? Saya nggak bisa terima ya. Jadi harus warna hijau telur asing. Ya. Nanti kalau satu mahasiswa bikin tidak sesuai yang saya buat, warna hijau ganti biru, besok-besok adik kelasnya protes. Itu kok nggak apa-apa Pak? Lah ini makanya saya nggak bisa terima kalau hijau ya hijau. Ya. Terus ada yang bikin tiba-tiba saya disodori laporan PKL dijerit pakai lakban. Tapi satu buku untuk 3 mahasiswa. Lah itu dari mana bikin seperti itu ya? Kami nggak bisa diterima. Ada yang lain ya kira? Topik, Pak. Mas Davis belum ada? Paham? Mbak Dita? Oke, kalau tidak ada akan kami akhiri. Nanti akan saya kirim file tadi ya dalam bentuk Word ya. Iya, Pak. Tolong diganti hanya ya. Ini Nur Sandika gimana Nur? Sandika. Nur. Oke. Sandika. Jelas Pak. Oke, jelas kalau tidak ada pertanyaan akan kami akhiri sampai di sini. Kerja keras, semangat Terima semuanya kasih ya. Pak, atas waktunya, Pak. Oke. Ya, Oke, Pak. Mang. Ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.